So how are you today, Sis Nana? I'm good. I'm great. Thank you. Everything is under control, right? Semuanya baik-baik saja. Yes, everything is under control. Everything is under control. Okay. Today we are in day 19. That's about mindfulness. Ya. Itu tentang mindfulness. Ya. What's mindfulness? Have you ever heard about the word mindfulness? Pernah dengar kata-kata mindfulness? Not really. Not really now. Okay, well, so let me share you. Before we begin the class, let's pray together as we faith. Okay, thank you. Mindfulness is a word we hear a lot these days, yeah. But what exactly does it mean? Have you ever heard and known about what mindfulness is? Pernah mendengar kata-kata mindfulness? Sis Nana? Kesadaran. Yeah. What about you, Sis Sulastri? What about you, Brother Tariq? Uh, Have you heard? uh, Not really. Not really too. Okay. What would you do to achieve mindfulness? Mindfulness means that you are in aware condition, di mana kamu adalah dalam keadaan sadar. What would you do to achieve mindfulness? Gimana sih? Atau apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai kesadaran atau sadar itu sendiri? Is it essential? For me, try to achieve mindfulness by doing something relates to the art of bonsai. Why? Because art of bonsai will tell me about the way the way I do diligence relate to everything what I need and what I don't need to do. Because in the art of making a bonsai or miniature of tree, I should know where the branch or stock what I need and I don't need to grow. So we must do diligence on it. Kita harus uji tuntas itu gitu. And is it essential? Of course, that's essential for me. So everything will be clear when I do diligence by the art of bonsai itself, the way to make a miniature of tree. What about you, Sis Nana? What would you do to achieve mindfulness itself? Hmm, I think when I play the music, make me focus to do something. Playing music, yeah. Yes. So everybody always has a way to achieve mindfulness itself. Mm. Yeah. Sis Sulastri, what would you do to achieve mindfulness? Okay, she's working. What about you, Brother Tariq? What would you do to achieve mindfulness? Mindfulness itu adalah sadar. Untuk mencapai sadar, itu gimana Anda melakukannya? Uh, as for me, I guess like balance priorities and then seek knowledge and then cultivate gratitude and then practice self-compassion. Okay. And the last I can think of is connect with others. Okay, that's good. Mean associate with others, yeah. Yes. Okay. Nia. Hello, Nia. Hello. Have Hello. you ever heard about mindfulness, Nia? Yeah. Pernah mendengar kata-kata mindfulness? Yes. Okay. What is mindfulness? Apa itu mindfulness? Kesadaran, I guess. Sadarannya. What would you do to achieve mindfulness? I think being focused and consent for for your goals. So it's gonna make us feel the mindfulness. It's like that. Is it essential? Apakah itu penting? Yes, of course. I think Yeah. because if we have goals for to do something, mindfulness is very essential.
Agree strongly with that. So Yeah. we can match these words All right. with the definition now. To know or notice that something exists. To know or notice that something exists. To be aware. To be To be aware means to be aware. To find a way to manage something. to plan something. To plan Something. something. To watch, listen someone or somebody carefully. To pay attention to something. Pay attention. Think about and decide what you are going to do. To deal with something. Think about and decide what you are going to do. To deal with something. To deal with something. Berhadapan dengan itu, gitu ya. Okay, now we can go to the lesson, ya. Coba siapa yang mau baca nih? Lesson. Where is Brojan? Brojan guys, nothing here. Ya, coba. Tidur paling dia begadang. Oke, siapa yang duluan nih? Sis Nana, maybe ya, Sis Nana. Have you ever? Oke, saya sir. Ya. Boleh? Oke, silakan. Have you ever been sometime and release and you often then you constantly remember watching about the genres, or have you ever ends a works or this when you have running to one, have you one, or have you such as you rather than you manage or the alright watch just one more episode of a TV serial are the days or as one of much when we live this way when are not full awaken not by living or lives. Jadi pernahkah kamu menyetir ya kan sir? Pernahkah Ya, kamu menyetir pernahkah kamu mengendarai ke suatu tempat lalu menyadari bahwa kamu tidak benar-benar ingat apapun tentang perjalanan, ya sir? Atau pernahkah kamu memakan sebungkus biskuit? Pernahkah kamu menyadari ketika kamu tiba bahwasanya kamu tidak mengingat apapun yang ada di perjalanan tadi? Oh, ingatnya atau oke lanjut. Or have you ever eaten? Atau pernahkah kamu makan the whole packet of biscuit when Yes. you were planning to only have one? Pernahkah kamu makan whole itu apa? Keseluruhan dari Keseluruhan coklat biskuit. satu bungkus. Satu bungkus coklat biskuit. Padahal When you were niat planning, hanya satu. bahwasanya sebelumnya itu kamu pengen makan satu aja, gitu. Ya, atau tidur jauh lebih malam daripada yang direncanakan bahkan semalaman. Hanya menonton satu episode lagi dari serial TV. Ya. Semua adalah contoh kesadaran. Saat kita hidup seperti ini, kita tidak benar-benar terjaga dan tidak benar-benar menjalani hidup. Dengan keadaan hidup seperti ini, seperti tadi ya, bahwasanya kita seseorang yang memiliki planning ya, harusnya tidur misal menyelesaikan movie 1 jam, habis itu tidur, ternyata kok scroll sampai pagi, misal. Nah itu kita benar-benar tidak sadar, kita tidak terjaga dalam kehidupan kita gitu. This is like a Brojan. Jangan gitu dong. No, no, I'm kidding. Nggak ada orangnya di sini. When we live this way, ketika kita hidup dalam model seperti ini ya, we are not fully awake. Kita tidak sepenuhnya sadar, not fully living our lives. Jadi kita tidak hidup di kehidupan kita yang nyata. Life is real. Hidup itu nyata. Gitu. Hidup itu nyata. What exactly mindfulness? Apa sih sebenarnya mindfulness? When we are mindful, ketika kita sadar, we are more conscious and thoughts. Ketika kita sadar ya, kita lebih sadar dan dari pikiran-pikiran kita, our actions, tindakan-tindakan kita, and what's happening around us, dan apa sih yang terjadi sama kita. Jadi kita lebih
ngaji diri, tahu ngaji diri ya? Semua ini tuh pasti Introspeksi diri. mengoreksi diri, mengkaji diri kita sendiri. Ketika saya melakukan ini, efeknya apa? Apakah efeknya buruk? Apakah efeknya baik? Kalau saya sendiri punya 3 filter dalam hidup ini untuk saat ini. Satu, apakah ini baik untuk saya, lingkungan saya, ataupun keluarga, agama? Apakah ini Yes, bermanfaat? exactly. Aha, seperti itulah. Baik, manfaat, berguna. Baik, manfaat, whether it is useful, it is good, whether it is right. Apakah ini benar? Gitu. Benar, manfaat, berguna. Baik ya, baik. Seperti itu. So, ya, when we are mindful, of course, we are more conscious and conscious about our thought. Ya. Pikiran-pikiran kita, tindakan, and what's happening around us. Ya, kita lebih sadar dengan sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. We might notice a beautiful sunset, really listen carefully to what a friend saying. Kita bisa juga menandai apa? Notice itu apa? Ingat, mengingatkan. Apa ya? Loh, bro, where are you? Siapa ini? We might notice a beautiful sunset. Kita bisa mengingat-ingat matahari yang indah dan benar-benar mendengarkan teman kita berbicara secara perlahan ya, secara detail. Rather than planning we are going to say next. Daripada kita memperhatikan apa yang akan kita katakan nanti gitu. We are also more aware of our feelings. Kita juga sadar dengan perasaan-perasaan kita and our thoughts dan pikiran-pikiran kita. John Kabat-Zinn, who has done lot to make mindfulness popular. John Kabat-Zinn yang mana telah melakukan banyak hal untuk membuat kesadaran ini menjadi terkenal atau dikenal banyak orang. Says mindfulness is paying attention. Mengatakan bahwasanya mindfulness itu adalah memperhatikan. Perhatian penuh ya. Paying attention on purpose. Punya Perhatian goal, penuh. punya tujuan. In the present moment, pada saat ini, bukan bicara nanti ataupun besok ataupun sebelumnya, hari kemarin. Dan without judging, tanpa menghakimi. Itu menurut John Kabat-Zinn yang mempopulerkan mindfulness ini sendiri. Jadi intinya ketika kita hidup dalam kesadaran, itu menerima. Ya ini kehidupannya hari ini. Gitu. Tanpa menyalahkan keadaan, tanpa menyalahkan hari kemarin. Oh, berarti maksud hari kemarin itu seperti ini. Ya, gitu. Oh, saya tanam sekarang berarti nanti seperti ini. Jadi ya pasrah. Ya udah dilakukan aja selagi itu baik, bermanfaat, dan berguna ya. Useful, good, and apa tadi? 3 hal. Whether it is good, whether it is right, benar, whether it is useful. So we are consciously deciding what to pay attention to. Jadi kita secara sadar memutuskan apa yang harus kita perhatikan. We are not worrying, kita tidak cemas about the past planning, the past or planning to the future. Ya kita nggak ada rasa cemas. Besok-besok, kemarin ya kemarin sudah selesai. Gitu. We are not going Cemas sama Kenapa? cemas dengan stres sama itu? Stres beda. Stres itu akibat dari apa yang kita terima. Sama ini worrying juga sesuatu yang kita terima, tapi belum ada gitu. Belum terjadi. Kalau stres kan semisal kerjaan numpuk, udah kamu lihat itu. Udah kamu lihat kerjaan itu kan banyak gitu, sehingga membuatmu stres. Tapi kalau worry, cemas itu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Khawatir. Mengkhawatirkan. Besok aku jadi apa ya? Ibarat Aku kamu jadi ingin apa ya? membuat meja, kamu itu membayangkan lubangnya nanti seberapa ya? Mumet kamu.
Jangan berpikir lubangnya, lakukan aja dulu. Nanti kamu ketemu lubangnya sendiri ukurannya berapa. Yes. Paham ya maksudnya? Yes, paham. Yes, yes. Got it. Ya, hidup itu seperti itu, guys. Okay. Try to do And first. we are not trying to control. Jadi kita tidak mencoba mengontrol pikiran-pikiran kita. Nggak usah. Or stop our thoughts and feeling. Perasaannya biarkan mengalir aja. Gitu. Ketika ada orang seperti ini ke kita, ya udah, oh ini adalah contoh. Bisa, oh kalau kita menjahati seseorang mungkin ya ada dua. Jadi jangan selalu judging dulu gitu. Oh mungkin ini adalah hasil perbuatan saya dulu gitu. Nah akhirnya kembali ke diri kita atau ngaji diri tadi. Oh ya mungkin saya pernah melakukan orang ya apa ya kira-kira kok orang lain kayak gini sama saya gitu. Jadi jangan menyalahkan dulu orangnya seperti itu. Akhirnya seperti itu sih. We are just noticing them. Kita hanya menandai aja, mengingat-ingat aja. Oh seperti ini, seperti ini. Jadi itu adalah pelajaran. So the conclusion is that wherever we are, yeah, that's the school. Dimanapun berada, yaitu sekolah. Kayak gitu. Bisa dipahami nih ya? Yeah, I got Siap it. hidup, siap hidup saat ini? Siap nggak siap, harus siap. Well, Ya Siap harus nggak siap. siap, Pak. harus siap. Mindfulness itu penting ya guys. Yes, Why exactly. is mindfulness so popular now? Kenapa kesadaran itu penting saat ini? Sadar itu penting ya. For most people life is getting busier and busier. Semakin kita kesini semakin sibuk dan semakin sibuk. Agree? Agree. Agree strongly. Have you ever thought, pernahkah kamu berpikir or self-cover about you yourself? Why you look so busier and busier? Kenapa kok makin sibuk-sibuk and sibuk? Gitu. Because we sometimes try to think or do whatever that's actually not ours. Itu bukan milik kita, bukan tanggung jawab kita. Yeah, when you want to know more, you want to go to Facebook ya, and see the comments. Lihatlah komen-komen. Technology means that we have always have something to do and there is no much opportunity just be or to just be. Technology means that we always have something. Maksudnya adalah teknologi adalah bahwasanya kita selalu memiliki hal untuk dikerjakan. Tidak ada banyak kesempatan-kesempatan untuk menjadi ini loh saya, ini loh kita gitu. People are often doing 2 or 3 things in the same time, texting while watching TV. Orang-orang lebih sering melakukan 2 atau 3 hal dalam satu waktu. WA-an sambil nonton TV, akhirnya kan terbuang. Fokusnya padahal ke WA. TV-nya tetap nyala gitu. TV-nya yang nonton kita gitu. Or even looking their phone while walking along the pavement. Bahkan kita melihat HP kita sambil jalan di trotoar. People Yes, are working alright. longer hours, bringing work at home. Orang-orang bekerja lebih lama, ya jamnya itu lebih lama dan membawanya pulang akhirnya gitu. Kenapa? Karena nggak selesai. Ini pekerjaan yang harusnya selesai, akhirnya kita kebanyakan nonton HP, nggak selesai kayak gitu. Sebenarnya pekerjaan simple itu 1 jam selesai gitu. Bahkan 1 minggu pun nggak selesai. Karena apa? Pikiran-pikiran kita itu nggak mindful, nggak sadar. Paham ya maksudnya? paham. Scroll Paham. sosial media, sesuatu hal yang nggak penting di kehidupan kita, itu sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting adalah apa yang di depan kita kan gitu. Mindful. Selesai sebenarnya 1 jam, tapi sampai berminggu-minggu pun nggak akan selesai. Karena apa? Kita terlena dengan sesuatu hal yang nggak penting. Nonton scroll sosial media, lihat ini. Akhirnya sampai berjam-jam, sampai berhari-hari kayak gitu. Itu namanya nggak mindful. Clear ya? Yes. All Stress. this can make us stress. Semuanya ini akan membuat kita stres. Kenapa kok membuat kita stres? Jelas, karena pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya selesai, nggak selesai, kita sudah terlanjur menghabiskan waktu untuk hal yang nggak penting tadi.
Kayak gitu. Akhirnya kan stres kita. Yes. Pikiran capek, badan capek, kan gitu. And mindfulness can be a way of reducing distress. Dan kesadaran ini bisa menjadi jalan untuk mengurangi stres kita. Believe in or not, you believe me or not, ya, when you to-do list for yourself, ya, you are more healthier than. Ketika Anda melakukan to-do list, melakukan kerjaan-kerjaan di list itu, selesai, habis itu kamu lebih sehat hidupmu. Agree or disagree is up to you, ya. Gitu. And what are the benefits of mindfulness? Apa sih keunggulan-keunggulan dari sadar itu sendiri? Ya, research shows that mindfulness reduces stress and depression. Banyak penelitian mengatakan bahwasanya kesadaran itu mengurangi stres dan depresi. Agree or disagree? Agree. 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 It can help you to concentrate. Itu membuatmu untuk berkonsentrasi terhadap sesuatu. Apakah ini baik? Apakah ini bermanfaat? Ya, is it good? Is it right? Is it useful? Apakah ini bagus? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini baik terhadap lingkungan, keluarga, diri kita, negara, misalnya. Have a better memory and to think more clearly. Memiliki memori atau penyimpanan memori lebih baik untuk berpikir lebih jelas. Iya, lebih jelas, lebih jernih. Akhirnya kita akan tajam memikir sesuatu. Gitu. Ide-ide itu enak masuk, nggak semerawut gitu, nggak messy. Gitu. It can also help people to manage pain better. Itu juga membantu orang-orang apa? Jadi lebih baik. Memanage, mengatur Lebih baik. luka lebih baik lagi. To improve their sleep. Kualitas tidur kita itu baik akhirnya. It can even help you to lose weight. Bahkan itu bisa membantumu mengurangi berat badan. Karena apa? Jelas apa yang kamu pikirkan itu dengan to-do list tadi. Jadi mengenyampingkan sesuatu yang nggak penting, kamu selesaikan, akhirnya kan tenang pikiran, nggak stres, nggak depresi, kan gitu. Because we'll eat that whole package of biscuit without thinking. Ini salah satunya, ya. Karena kamu tidak akan makan satu paket, satu bungkus biskuit ya, tanpa mikir. Akhirnya kan kamu mikir, oh ya aku tadi punya planning untuk makan satu, selesai, buat besok lagi misalnya. Akhirnya kan mindful, punya batasan, akhirnya di situ terkontrol. How to become mindful? How to become more mindful? Gimana sih untuk menjadi lebih sadar? Mindful Day is celebrated on 12 September. So maybe that would be a good day to try a few mindfulness techniques and see if they make difference. Hari sadar, hari kesadaran ada dirayakan tanggal 12 September. Setiap 12. Maybe, mungkin you would be a day to try. Itu akan menjadi hari yang lebih baik untuk kamu coba. Awal yang baik. A few mindfulness, beberapa teknik kesadaran ini, if they make a difference. Apakah mereka itu membuatmu berbeda atau tetap sama jadi orang yang nggak mindful tadi? But of course, tentu saja, you can try this a day, this any day of the year. Jadi kamu bisa mencoba hari-hari dari dari tahun ya, setiap hari dari tahun itu sendiri, gitu. Nggak harus 12 September. A very simple technique that you could try right now. Try to close your eyes. Sesuatu yang simple, teknik yang simple yang bisa kamu coba, yaitu tutup mata kamu beberapa menit. Count how many sounds you can hear. Dan suara yang dapat bisa kamu dengar. Ya, hitunglah suara-suara yang bisa kamu dengar. This will help you focus. This help you
focus. This will help to focus you on what is happening right now. Dan ini Ini akan akan membantu membantu memfokuskan kamu pada saat ini. terhadap sesuatu yang terjadi saat ini. Heeh. Another techniques is to focus on a piece of food. Teknik yang lain adalah fokus terhadap secuil makanan, typically a raisin, khususnya ke kismis. Instead of eating it without thinking, slow down. Instead of daripada makan itu tanpa mikir, slow down, pelan-pelan. Look carefully at it. Lihatlah itu pelan-pelan. And notice, dan tandai, ingat, how it feels in your fingers. Bagaimana rasanya di jari-jarimu? Smell it. Coba bau, coba cium. Then put it on your tongue and taste it. Dan letakkan di lidah kamu dan coba rasakan. Like Master Only Chef. then, Rasakan. Like Master Chef. ya. Only then start to eat slowly. Dan coba makanlah perlahan, pelan-pelan gitu ya. Notice how it feels, ya. Rasanya gimana? And how it tastes. Rasa di lidahmu seperti apa? Both of these techniques force you to slow down and focus on the present moment. Teknik ini akan memaksamu perlahan fokus pada sesuatu atau momen yang terjadi pada saat itu. There are plenty of other ideas you can find online if you want to try mindfulness yourself. Jadi banyak hal-hal lain, ide yang lain. ide-ide yang lain yang kamu Lain. bisa temukan secara online jika kamu ingin mencobanya pada dirimu sendiri. Saya ada cerita dari Bali ini. Seorang anak kecil yang nggak mindful, akhirnya dipaksa mindful sama ayahnya. Suatu ketika pagi hari, ada anak kecil pergi ke pura untuk sembahyang. Dan dia dipaksa oleh ayahnya. Coba kamu pergi ke pura untuk sembahyang. Dia akhirnya mandi, pergi ke pura pagi-pagi. Anak kecil itu setengah jam pulang. Dan nggak mau lagi untuk pergi ke pura. Kenapa kamu nggak mau pergi ke pura lagi? Kenapa wajahmu seperti itu? Akhirnya anak kecil itu bercerita tentang apa yang terjadi di pura itu. Katanya pura itu tempat suci, katanya pura itu tempat untuk beribadah. Di sana saya menemukan orang yang pakaiannya kurang. Kan di Bali kayak gitu ya. Saya melihat orang-orang malah bermain HP waktu orang sembahyang. Saya melihat juga orang bercakap-cakap bahkan teriak-teriak di sekitar pura itu. Akhirnya saya nggak fokus untuk sembahyang. Saya nggak mau lagi sembahyang di pura. Lalu ayahnya tersenyum, ya udah kamu mandi istirahat, makan dulu. Besoknya ayahnya meminta lagi anak kecil itu untuk pergi ke pura untuk sembahyang. Tapi caranya berbeda si ayah. Aku bisa minta bantuan kamu, nak? Iya, itu katanya. Bisa ambilkan air putih yang di dapur, coba kasih wadah gelas yang besar itu, coba bawa sini. Dia mengambil air di wadah gelas ya. Akhirnya ayah itu meminta anak itu untuk pergi ke gereja, ke pura lagi. Ayah ingin kamu menjaga air yang ada di dalam gelas itu tetap seperti itu, tanpa tumpah sedikit pun. Sambil kamu mengelilingi si pura. Akhirnya anak itu lakukan. Sampai sore anak itu nggak terasa, akhirnya pulang. Anakku udah pulang. Terus si ayah bertanya lagi sama si anak itu, tadi kamu ke pura nggak? Iya, seperti yang ayah katakan. Saya masih menjaga air di dalam gelas ini tetap utuh dan tidak tumpah. Terus apa yang kamu dengar? Saya tidak mendengar apa-apa. Apa yang kamu lihat? Saya tidak melihat apa-apa. Saya hanya fokus pada air di gelas ini dan mengelilingi pura. Akhirnya si ayah itu bertanya kepada anaknya, pelajaran penting apa yang kamu dapat dari sini? Kira-kira teman-teman, pelajaran penting apa yang didapat dari anak yang pergi ke pura tadi?
The child in focus is the very necessary. Jadi anak itu fokus untuk sangat perlu. Anak itu fokus. Fokus pada apa ya? Airnya tidak tertumpah. Itu juga Tidak mindful. Ya. Itu juga yang namanya mindful. Fokus pada tujuanmu. Oke, yes. Oke? Child is fokus. Akhirnya kita do diligence to ourselves. Akhirnya kita uji tuntas diri kita dengan hal-hal mana yang penting, mana yang nggak penting terhadap diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, ataupun apapun yang berhubungan dengan kita. Itu yang disebut mindful. Exercise. What is mindful and how would you define it's a simple term? Menurutmu apa sih mindful itu? Bagaimana kamu mendeskripsikan secara simpel? Silahkan kamu deskripsikan nanti diskusi sama teman-teman ya. How does mindful meditation work? Bagaimana meditasi mindfulness ini, meditasi kesadaran itu bekerja? What are the basic steps to practice it? Step untuk mempraktekkan ini gimana sih? Apakah kamu pernah mencoba? Hello. Oke. What are the benefits of mindfulness for mental and emotion well-being? Apa sih? Apa benefits itu apa? Manfaat. Manfaat daripada sadar atau kesadaran ini untuk kesehatan mental dan emosi kita? Pasti ada dong. Sangat-sangat Hah? mendukung. Is mindfulness form religion or spirituality? Apakah mindfulness itu a form? A form itu apa? Bentuk daripada agama atau spiritual? Or do you need to follow a specific belief system to practice it? Apakah kamu harus mengikuti agama ini untuk mempraktekkan mindfulness ini? This is kind of hard to answer. Menurut kalian apakah ini agama atau aliran spiritual? Dan apakah kita harus mengikuti agama lain untuk mempraktekkan mindful ini sendiri? Menurut kamu gimana? Setiap orang kan punya cara masing-masing ya. Dan definisi masing-masing. How can mindfulness integrated into everyday life, even someone with a busy schedule? Bagaimana kesadaran ini berhubungan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan terhadap seseorang yang mana hidupnya itu sibuk, dipenuhi jadwal yang sibuk. Ada pertanyaan nggak ada ya? I guess. Pasti ada dong dalam hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. What are some common misconception or myths about mindfulness that you can clarify? Apa sih konsepsi-konsepsi yang salah dan atau mitos ya tentang mindfulness atau kesadaran ini yang bisa kamu klarifikasi? Clear ini ya? Ya. Oke. Ada 10 pertanyaan, silahkan di screenshot, yuk kita diskusi di grup. Are you ready to the breakout room? Oh, udah keluar nih sertifikatnya ini. Kalian sudah isi ini? Sudah isi formnya? Sudah ya. Ini ada yang Oke ya, coba sudah di screenshot belum? Bro, open to share foto Oh because ya. Ya ini share-nya saya multiple ya, jadi teman-teman bisa share. Sudah? already. Already, yuk kita gas ya. Saya bagi dua aja.